Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Khalid Pratama. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjawab soal UTS yang sudah kalian lakukan 2 minggu lalu. Baik, langsung saja silahkan kalian buka aplikasi Zahir masing-masing di dalam laptop ataupun komputer kalian. Oke, kita akan memulai dari data baru karena di sini saya akan memberikan jawabannya. Jadi saya tidak melengkapi data daripada perusahaan ini. Saya hanya akan membuat di sini sebagai jawaban soal UTS Zahir. Oke, kemudian lanjutkan. Oke, di periode akuntansi ini sebagian dari kalian akan menggunakan periode akuntansi tahun 2022 dan ada juga sebagian 2021 dan ada juga sebagian 2020. Nah, untuk saya akan mengikutinya sesuai dengan yang di soal. Berarti Januari 2017. Oke, periode akuntansi Januari Desember tahun 2017. Baik, klik lanjutkan, dan proses. Oke, di sini untuk bidang usahanya sesuai dengan di soal disebutkan bahwa sebagai distributor makanan dan minuman. Oke, kita akan pilih distributor makanan dan minuman, klik lanjutkan, dan di situ ada disebutkan Anda telah memilih bidang usaha distributor makanan dan minuman, lanjutkan proses dan klik ya. Silakan ditunggu untuk penyiapan dalam jenis usaha distributor makanan dan minuman dalam penggunaan aplikasi Zahir ini. Oke, kemudian akan ada muncul sebuah informasi, gunakan fasilitas password, tidak usah dicentang, klik OK aja langsung, dan kita masuk ke dalam bagian setup data untuk mata uang fungsional. Oke, di situ sudah disebutkan kode mata uang IDR, nama mata uang rupiah, klik lanjutkan. Untuk mata uang asingnya kita akan menggunakan dolar, klik lanjutkan dan selesai. Baik, kita sudah akan masuk ke dalam aplikasi Zahirnya. Baik, di sini sebelum kita memulai memasukkan data-data ataupun angka-angka yang akan kita persiapkan sebelum kita masukkan transaksinya, ada lebih baiknya kita lihat dulu untuk pengecekannya dulu. Baik, di sini disebutkan data pajaknya ya. Data pajaknya sebesar 10%. Saya rasa di dalam aplikasi Zahir ini sudah tersedia otomatis pajak sebesar 10%. Kemudian pengeluaran kasnya itu apabila melebihi, maksud saya begini, pengeluaran kas kurang dari ataupun sama dengan 1 juta akan mengurangi daripada kas, dan apabila pengeluarannya melebihi daripada 1 juta maka akan menggunakan bank. Oke, berarti data rekeningnya ini di sini disebutkan secara auto default adalah bank, namun kita menggunakan bank BCA maka kita cukup mengeditnya dengan penambahan perkataan BCA. Oke, klik rekam, kemudian ditutup. Selanjutnya persediaan barang, berarti itu ada di dalam data produk menggunakan metode average. Oke, kita akan rubah untuk metode persediaannya itu average. Silahkan klik di bagian kelompok barang. Oke, di sini karena kita menggunakan jenis usaha sebagai distributor makanan dan minuman, maka ada 3 kelompok barang yaitu bahan pokok, makanan, dan minuman. Ketiga-tiganya ini akan kita ubah sistem persediaannya menjadi average. Klik bagian edit dan cek bagian sistem persediaan dari FIFO menjadi average, kemudian klik rekam. Dan kemudian konfirmasinya adalah kita akan sesuaikan kode akun di semua produk dalam kelompok ini ya. Makanan begitu juga sama, akan kita ubah dari FIFO menjadi average. Begitu juga dengan minuman.
dan klik OK, namun kita klik batal dulu. Oke, berarti sudah kita persiapkan persediaan, metode persediaannya, penerimaan, maksud saya akun banknya sudah kita rubah, dan kita juga sudah memastikan bahwa PPN atau VAT-nya 10%. Oke, sekarang kita masuk ke data-data pelanggan. Yang pertama adalah Toko Buana customer ya, jadi ini C001 Toko Buana, alamatnya Jalan Kecapi, nomor 12, Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, negara Indonesia. Kemudian kalian klik rekam ya. Selanjutnya ada pemasok ataupun vendor, kita rubah dulu tipenya, kemudian kita masukkan PT Gudang Sembako, kemudian alamatnya adalah Jalan Cinere nomor 90 Depok. Kemudian kalian klik rekam. Selanjutnya adalah, oh ini kita vendor ya, bukan customer. Oke, vendor 004 perusahaan PT Persada Jaya. Oke, alamatnya Jalan Pemuda. Nomor 04 Rawamangun, Kota Jakarta Timur, negara Indonesia. Oke, klik rekam. Oke, kita sudah selesaikan untuk data pelanggan dan pemasok. Selanjutnya data inventory ataupun persediaan. Silahkan masukkan dulu. Yang pertama BM 001 wafer Tango vanilla CS. Nah, kita akan cek untuk average. Oke, kemudian klik rekam. Selanjutnya BM02 wafer coklat. Selanjutnya BM 03 yaitu klub biskuit. Dan kalian klik rekam. Selanjutnya BM 004 yaitu biskuit Roma. Selanjutnya BM 005 yaitu roti coklat. Oke, selanjutnya BMN 001 karena kita sekarang mencatat persediaan kelompok barang minuman.
ganti dua kelompoknya. Jadi ini adalah teh gelas. Selanjutnya BMN 002 adalah Vita Jelly Drink. Selanjutnya adalah BMN 003 apa ini, Fit botol 330 ml. Oke, selanjutnya BMN 004 yaitu Coca-Cola, dan yang terakhir adalah BMN 005 yaitu Fanta. Oke, kita sudah menyelesaikan data inventory. Selanjutnya kita akan memasukkan data harta tetap kita yang di sini disebutkan yaitu berupa kendaraan, satu buah mobil Nissan Livina. Kelompok barangnya otomatis adalah sebuah kendaraan. Tanggal pembeliannya itu tanggal 5 Januari 2016. Oke, selanjutnya harga belinya 150 juta. Nilai residunya 0, umur ekonomisnya 10 tahun. Selanjutnya metode penggunaan penyusutan, akumulasi penyusutannya adalah strike light method atau garis lurus. Oke, kode akunnya sudah sesuai, kemudian kalian klik rekam. Selanjutnya klik OK dan konfirmasi secara otomatis ya. Kalian akan melakukan perhitungan secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke saldo awal. Oke, kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Kasnya sebesar 8.500.000 rupiah. Oke, bank BCA-nya 250 juta. Utang dagangnya sebesar 7.500.000. Kemudian persediaan makanan adalah sebesar 18 juta. Persediaan minuman sebesar 25 juta. Oke, selanjutnya asuransi dibayar di muka 3.325.000 rupiah. Selanjutnya sewa dibayar selanjutnya adalah kendaraan. Selanjutnya kendaraan 150 juta. Akumulasinya sebesar 15 juta. Oke, selanjutnya hutang usaha sebesar 35 juta. Oke, selanjutnya adalah hutang gaji. Hutang gaji 19.350.000 rupiah. Selanjutnya hutang bank sebesar 70 juta. Dan selanjutnya adalah modal disetor 230 juta. Selanjutnya laba ditahannya adalah sebesar 97.975.000 rupiah. Oke, baik. Selanjutnya kalian klik rekam. Oke, berarti kalau muncul seperti ini masih ada yang belum balance. Kalian klik batal dulu. Silahkan dicek dulu ya. Saya akan cek dulu karena pasti ada yang masih belum balance.
Oke, kas 8.500.000, Bank BCA 250 juta, utang dagang 7.500.000, persediaan makanan 18 juta, minuman 25 juta, asuransi dibayar Demokrat 3.325.000, kendaraan 150 juta, akumulasinya 15 juta. Oke. Utang dagang 35 juta. Utang gaji 19.350 juta. Utang bank 70 juta. Modal di setor 230. Oke, saya silap memasukkan laba ditahannya. Yang seharusnya 92 ya, 92 bukan 97. 92.975. 90.975.000 rupiah. Kalau kalian klik rekam, dan tidak muncul tanda kuning seperti yang kalian lihat barusan, itu tandanya sudah balance. Tapi kalau muncul tanda kuning seperti yang kalian juga lihat barusan, itu tandanya belum balance. Oke, mudah saja untuk menandai apakah balance atau tidaknya. Dan ini bisa juga kita cek daripada bagian laporan, neraca standar, klik 2 kali, kemudian klik OK. Itu seharusnya adalah 447.325.000 rupiah. Oke, baik. Sekarang kita akan masukkan ke saldo piutang usaha. Saldo piutang usahanya di sini atas nama pelanggannya itu Toko Buana, sebesar tanggal transaksinya dulu ya. Tanggal transaksi dulu 28 Desember 2016. Nomor invoice-nya INV 001 sebesar 5 juta. Oke, kemudian termin pembayarannya jangan lupa untuk diaktifkan, yaitu sebesar 10, 30, dan 2. Harinya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskon harganya 2%. Oke, ini. Oke. Klik rekam. Selanjutnya yang kedua masih dengan toko yang sama, Toko Buana. Tanggal transaksi 31 Desember 2016. Nomor invoice adalah INV 002. Piutangnya sebesar 2.500.000 rupiah. Pembayarannya 10.32. Oke, selanjutnya total saldo piutang usaha adalah sebesar 7.500.000, sudah sesuai. Kita akan masukkan lagi adalah saldo awal hutang usaha. Klik baru seperti biasa, masukkan nama PT-nya, PT Gudang Sembako. Tanggal transaksinya 21 Desember 2016. Invoice-nya 001. Kemudian jumlahnya ada sebesar 30 juta. Termin pembayarannya sama seperti tadi, hari diskon 10, jatuh tempo 30, dan 2%. Oke, selanjutnya adalah Persada Jaya. Tanggal transaksi adalah yaitu 30 November ya, 30 November 2016. Nomor invoice-nya adalah 004. Oke, sebesar 5 juta. Termin pembayarannya. Oke, dan klik rekam. Oke, total saldo awal hutang usaha adalah sebesar 35 juta. Oke, selanjutnya kita akan masukkan saldo awal persediaan. Kode barangnya adalah BM001. Stok awalnya 1000 dengan harga 8.000. Selanjutnya
BM002 stoknya 10.000 ya, dengan harga Rp500. Selanjutnya BM003 Club Biscuit, harganya stoknya adalah 10.000, harganya Rp500. Oke, selanjutnya adalah BMN001 teh gelas dengan stoknya yaitu 5.000, harga per unitnya adalah Rp1.000. Oke, selanjutnya BMN002 Vita Jelly Drink, stoknya 5.000, harganya Rp1.500. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Fit botol 330 ml. Oke, ini stoknya 5.000 dengan harga per PCS-nya 2.500. Oke, sekarang kita sudah masukkan saldo awal persediaan inventory dan itu berjumlah total sebanyak Rp43 juta. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam transaksi. Oke, di sini kalian bisa lihat adanya konfirmasi. Lanjutkan proses hitung ulang saldo akhir persediaan barang persediaan ya, klik ya. Kemudian klik OK. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam transaksi pertama, yaitu sewa dibayar di muka. Berarti ini akan mengurangi kas dan itu merupakan kas keluar. Silakan kalian pilih kas dan bank, kemudian klik baru. Nah, tadi sudah disepakati di dalam rule peraturannya bahwa kurang ataupun sama dengan 1 juta akan mengurangi kas, namun lebih dari 1 juta akan mengurangi bank. Berarti akun kasnya adalah bank, penerimanya adalah PT Indah Properti, berarti ini belum ada dalam list, harus kita buat baru. Oke, ini merupakan customer atau others, tapi di sini disebutkan bahwa dengan kode O garis 0001, berarti dia merupakan others. Oke. O 001. Oke, namanya PT Indah Properti. Oke, alamatnya di situ disebutkan Jalan Kemang Raya ya. Jalan Kemang Raya nomor 23 Kebayoran Baru. Ini apa nih? Jakarta Selatan, negara Indonesia. Oke, di situ ada nomor teleponnya, berarti kita masukkan 021 71 719 7766. Oke, selanjutnya silahkan kalian klik rekam. Kalau sudah memastikan semua informasinya sudah dimasukkan, kemudian kalian klik OK. Dan tanggal transaksi ceknya, nomor ceknya dulu ya. Nomor ceknya 00001, tanggal transaksinya adalah 4 Januari, berarti 2017. Oke, selanjutnya memonya adalah pembayaran di muka, sewa gedung, kantor,
4 Januari 2017 sampai dengan 4 Januari 2018 dari BCA. Oke, kemudian kodenya adalah sewa dibayar di muka. Oke, dengan jumlah nilai sebesar 24 juta rupiah. Oke, selanjutnya klik bagian rekam. Kemudian batal dan tutup. Oke, selanjutnya transaksi kedua adalah pembelian aktiva tetap. Nah, pembelian aktiva tetap itu kita ambil modulnya dari pembelian. Oke, selanjutnya kita cek dulu apakah ada uang muka di sini atau tidak ada uang muka. Berarti kita langsung ke bagian modul penerimaan barang dan klik baru, dan selanjutnya oke, di sini kalian akan melihat standar daripada invoice untuk penerimaan barang. Namun di sini karena dijelaskan di dalam transaksi nomor 2 ini adalah pembelian aktiva tetap, berarti kita membeli barang tersebut bukan untuk dijual kembali. Barang tersebut yang akan kita beli ini akan kita gunakan menjadi inventoris, maksud saya adalah inventaris kantor, yaitu harta tetap yang akan digunakan. Maka di sini harus kita rubah layoutnya dulu. Di sini dijelaskan bahwa pembayarannya secara cash, klik tunai, dan klik jasa di sini. Oke, nah sekarang kita masukkan nama pemasoknya adalah PT Persada Jaya, nomor pembelian 00001, tanggal fakturnya adalah tanggal 5 Januari 2017. Oke, selanjutnya deskripsinya itu adalah printer XP Inkjet. Kodenya adalah ini merupakan bagian dari peralatan, maka kita akan menggunakan kode akunnya yaitu peralatan. Oke, diterima sebanyak 1 unit dengan harga Rp500.000. Pajaknya adalah sebesar 10%. Dan kita masuk ke barang yang kedua, yaitu berupa laptop Acer. Kodenya juga adalah peralatan. Diterima yaitu sebanyak 1 unit, kemudian harganya adalah 3 juta rupiah. Pajaknya sebesar 10%, dan terakhir adalah AC setengah PK. Untuk kode akunnya kita akan masukkan lagi ke bagian dalam kelompok peralatan. Yang diterima yaitu 1 unitnya dengan harga Rp1.500.000. Pajaknya 10%. Kemudian kita buat tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal faktur. Oke, nomor pembeliannya. Oke, sekarang total pajaknya adalah sebesar 500.000, total setelah pajak 5.500.000. Kemudian kalian klik rekam. Oke, setelah kalian buat invoice untuk pembelian aktiva tetap ini, maka selanjutnya sebagai bagian akuntansi kalian harus mencatat harta tetap tersebut di dalam sistem aplikasi Zahir ini, untuk mengingatkan bahwa kalian ada membuat sebuah perhitungan daripada harta tetap tersebut, karena secara otomatis apapun yang kita beli, baik itu kendaraan, peralatan, ataupun perlengkapan, memiliki nilai akumulasi penyusutannya ataupun residunya. Jadi kita harus mendatanya di dalam bagian data harta tetap. Baik, tadi yang pertama adalah printer ya, printer XP
inkjet. Kelompok barangnya otomatis adalah peralatan. Dan memang tidak disebutkan di sini metode penyusutannya ya. Jadi kita akan menggunakan secara umum, yaitu menggunakan garis lurus atau straight line method. Oke, tanggal pembelian yaitu tanggal 5 Januari. Januari 2017, kemudian harga belinya sebesar Rp500.000. Nilai residunya 0, umur ekonomisnya 5, kemudian kalian klik rekam. Oke, selanjutnya adalah laptop Acer. Kelompok barangnya sama, yaitu peralatan. Tanggal pembeliannya 5 Januari 2017. Harga belinya 3 juta. Nilai residu 5, kemudian kita pastikan yang lain dulu, baru klik rekam. Dan terakhir itu adalah AC setengah PK. Kelompok barangnya adalah merupakan peralatan. Tanggal pembeliannya yaitu tanggal 5 Januari 2017. Oke, harga belinya Rp1.500.000. Ya, residunya 0 dan yang lainnya sudah. Dan klik rekam. Oke, kita cek sekali lagi untuk memastikan bahwa angka yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang di dalam soal. ACPK 500, laptop 3 juta, printer XP yaitu sebesar Rp500.000. Oke, kita sudah masukkan data harta tetap kita dengan mengupdate karena kita sudah membeli yang baru. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi yang ketiga, yaitu pembelian inventory. Berarti kita masuk ke bagian pembelian. Dan di sini saya ingatkan untuk mengecek sebelum kalian masukkan data tersebut ke dalam invoice pembelian. Di situ harus dilihat dulu apakah ada uang muka atau tidak. Kalau ternyata ada, maka kalian harus membuat dulu uang mukanya. Oke, ini akan mengurangi bank karena uang mukanya lebih dari 1 juta, yaitu sebesar Rp2.050.000. Vendornya adalah PT Gudang Sembako. Oke, Rp2.050.000. Rp2.050.000. Tanggal transaksinya adalah 6 Januari 2017. Oke, selanjutnya klik rekam. Oke, setelah kalian buat uang muka pembeliannya, baru kita masuk ke dalam invoice untuk pembelian. Oke, di sini masih layoutnya menggunakan invoice pembelian yang tadi, yaitu pembelian harta tetap. Dan di sini ada terminnya, yaitu 2/10 N/30, dan berarti menyatakan ini dibeli secara kredit, bukan tunai. Kemudian ini bukan merupakan jasa juga, jadi harus di-uncentang dulu 2 kolom yang tadi sudah kita centang. Baik, nama pemasoknya adalah PT Gudang Sembako. Nomor pembelian 0002. Oke, tanggal fakturnya adalah 6 Januari. Oke, selanjutnya kita masukkan nomor barang. Nomor barang di sini yang pertama BM001. Diterima sebanyak 500 PCS dengan harga 8.000. Pajaknya 10%. Selanjutnya BM004. Sebanyak 600 PCS dengan harga 5.000.
kemudian teksnya atau pajaknya sebanyak 10%. Selanjutnya BMN 005 dengan unit yang dikirim adalah sebesar 700 unit PCS dengan harga 5.000. Pajaknya juga sama sebesar 10%. Selanjutnya BM005 dengan PCS sebesar 400, harganya juga 5.000 rupiah, pajaknya 10%. Dan yang terakhir adalah BMN 004 dengan jumlah unit sebanyak 500 PCS dengan harga 6.000, pajaknya juga 10%. Oke, selanjutnya tanggal pengiriman yaitu tanggal 6 Januari 2017. Oke, di situ bagian pembeliannya tidak disebutkan, hanya saja termin pembayaran, yaitu hari diskon 10, jatuh tempo 30 dengan sebesar 2%. Klik OK. Dan biaya lain-lainnya sebesar 100.000 rupiah. Total pajaknya 1.550.000 rupiah dan total setelah pajak 17.150.000 rupiah. Dan kita sudah membayarkan uang di muka tadi sebesar 2.050.000 rupiah. Maka saldo terhutangnya adalah sebesar 15.100.000 rupiah. Kalian klik rekam. Oke, selanjutnya kita masuk pembayaran piutang. Pembayaran piutang itu klik tutup dulu, ada di bagian penjualan. Pembayaran piutang, klik pembayaran piutang, kemudian klik baru. Oke, di sini akan mengurangi akun kasnya itu Bank BCA. Dari siapa nih? Akan menambah ya, maksud saya akan menambah akun BCA kita dari PT Toko Buana. Oke, Toko Buana. Nomor ceknya CR0001, tanggal fakturnya adalah tanggal 11 Januari. Oke. Keterangannya pelunasan faktur. Pelunasan faktur INV 001 tertanggal 28 Desember 2016. Oke, nomor invoice-nya 001 sebesar 5 juta, namun yang akan kita bayarkan hanya sebesar 2 juta. Kemudian klik di bagian kolom sebesar dan klik rekam. Oke, kita masuk ke transaksi nomor 3. Transaksi nomor 5. Oke, di sini akan kita lakukan sebuah faktur penjualan. Namun kalau kalian lihat di dalam nomor barangnya itu ada nomor barang yang belum kita record atau kita simpan di dalam daftar produk kita. Maka kalian harus pergi ke data produk terlebih dahulu. Oke, terlebih dahulu, kemudian kalian klik di situ add data. Nah, di sini disebutkan ada pendapatan jasa pembungkusan. Ini bukan merupakan kelompok barang bahan baku ataupun juga bukan makanan dan ataupun juga bukan minuman. Ini merupakan kelompok jasa. Jadi kita langsung arahkan ke kelompok barangnya dan ini harus dibuat baru dulu. Nama kelompoknya adalah jasa. Sistem persediaan kita masih menggunakan average costing. Nah, jasa ini tidak kita beli dan disimpan, berarti ini hanya dijual langsung. Oke, berarti harus dicentang dulu, dilepaskan dulu centang tik daripada kolom disimpan dan dibeli, berarti ini hanya bersifatnya dijual. Kenapa ini dijual?
Karena ketika kita membeli barang tersebut dan kita simpan, contohnya tadi ada Coca-Cola sudah kita beli, oke, kemudian kita simpan di dalam gudang kita. Nah, ketika kita mau dijual kembali, kita membuat sebuah pembukusan. Berarti itu bukan bagian daripada yang disimpan dan dibeli. Kita langsung masuk ke dalam kelompok yang dijual. Oke, kemudian disesuaikan kode akunnya. Ini bukan lagi kode akun penjualan minuman, namun merupakan jasa. Harus dibuat baru. Oke, ini kalau klasifikasinya ini merupakan sebuah pendapatan untuk kita, karena ketika kita menjualnya, persediaan kita berkurang, namun akan menambah ke kas kita. Jadi ini merupakan bagian daripada kelompok pendapatan usaha. Oke, dan di situ disebutkan pendapatan jasa pembungkusan. Kemudian klik rekam dan klik OK. Nah, selanjutnya retur penjualan juga sama, harus kita ganti dengan menggunakan akun pendapatan jasa pembungkusan. Oke, sesudah kita mengganti semua kode akun, kemudian sifat persediaan dan sistem persediaan, maka klik rekam dan kita konfirmasikan bahwa semua kode akun di dalam kelompok ini harus disesuaikan. Nah, kemudian klik OK dan bisa disebutkan kode barangnya sebagai SH. Deskripsinya pendapatan jasa pembungkusan. Oke, kemudian satuan laporan PCS dan klik rekam. Oke, kita sudah menambah data produk, baru bisa kita kembali lagi ke faktur penjualan yang tadi. Oke, sebelum kita mengisi faktur penjualannya ini, kita cek dulu apakah ada uang muka atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita bisa langsung membuat faktur yang baru. Oke, nama pelanggannya adalah Toko Buana. Oke, Toko Buana. Nomor fakturnya 004. Tanggal transaksi 12 Januari 2017. Oke, nomor barangnya tadi sudah disebutkan bahwa ada SH yang dikirim sebanyak 5 unit dengan harga Rp100.000. Pajaknya 10%. Oke, selanjutnya kode barang BM002. BM002 dikirim sebanyak 5 unit dengan harga Rp2.000. Pajaknya 10%. Selanjutnya kode barang BM003 dikirim sebanyak 5 unit PCS dengan harga Rp2.000 juga, pajaknya 10%. Oke, selanjutnya tanggal pengiriman adalah tanggal sesuai dengan faktur, yaitu 12 Januari 2017. Oke, ini 10, ini 30, dan ini adalah 2%. Oke, salesman-nya bernama Ahdan, berarti kita harus klik baru dulu dengan kode E001. Oke, Ahdan dengan nama Ahdan dan klik rekam. Kemudian klik OK. Baik, selanjutnya biaya pengantarannya sebesar, biaya pengantaran tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita abaikan. Total pajaknya Rp52.000. Kemudian total setelah pajak Rp572.000. Selanjutnya ini adalah cash ya, berarti ini tidak perlu termin pembayarannya. Ini cash. Oke. Selanjutnya
total setelah pajak Rp572.000 dan semuanya sudah oke, tinggal kita klik rekam. Oke, selanjutnya batal dan kita masuk ke transaksi nomor 6 yaitu pembayaran hutang. Kita tutup dulu ini. Itu pembayaran hutang ada di bagian pembelian. Klik pembayaran hutang, klik baru, dan ini akan mengurangi daripada bank, akun kas bank dengan penerima adalah PT Gudang Sembako. Nomor ceknya adalah 0002. Oke, tanggal transaksinya 17 Januari 2017. Nomor invoice-nya adalah 001 ya, invoice yang dibayarkan sebesar 20 juta. Oke, memonya pembayaran atas faktur NV001. Oke, setelah kalian memastikan bahwa informasi yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang disoal, baru kalian klik rekam. Oke, kita masuk ke transaksi nomor 7. Transaksi nomor 7 adalah faktur penjualan kembali, berarti kita masuk ke penjualan. Oke, penjualan, invoice penjualan, klik baru lagi. Kemudian nama pelanggannya adalah Toko Buana. Kembali lagi Toko Buana. Ini termin pembayarannya bukan tunai. Oke, selanjutnya nomor fakturnya adalah 00002, sudah sesuai. Tanggal fakturnya adalah 23 Januari 2017. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nomor barang. Nomor barangnya adalah BM001. Dikirim 500 PCS dengan harga 10.000. Pajaknya 10%. Oke, sebentar, saya lupa. Tadi kita harus mengecek terlebih dahulu apakah ada uang mukanya, dan ternyata memang ada uang mukanya, berarti kita harus batalin dulu, kita harus membuat uang mukanya terlebih dahulu. Nah, uang mukanya ini adalah sebesar 3 juta, berarti dia lebih dari 1 juta dan harus mengurangi daripada kas yang di bank. Oke, pelanggannya adalah Toko Buana, klik OK, kemudian transaksinya, tanggal fakturnya adalah tanggal 23 Januari. Sebesar 3 juta. Kemudian kalian klik rekam. Oke. Oke, kemudian tutup dan kembali lagi ke invoice penjualan tadi. Oke. Ini ada terminnya bukan tunai, kemudian klik nama pelanggannya Toko Buana. Fakturnya sudah pas dan kita harus mengubah tanggal fakturnya, yaitu tanggal 23 Januari. Oke, nomor barang. Rp10.000 yang dikirim sebanyak 500 PCS dengan harga 10.000. Pajaknya 10%. Kemudian wafer nomor barang adalah BM002. BM002 dikirim sebanyak 5.000 PCS dengan harga Rp750. Pajaknya 10%. Dan terakhir adalah BMN003. BMN003
dengan jumlah PCS sebanyak 1000 PCS. Kemudian harganya 2.750 rupiah dengan pajak sebesar 10%. Oke, selanjutnya tanggal pengiriman sesuaikan aja dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 23 Januari 2017 dengan salesman-nya itu adalah Ahdan. Dan selanjutnya termin pembayaran 10.32. Oke, biaya lain-lainnya itu ya biaya pengantaran sebesar 350.000 rupiah. Oke, total pajaknya adalah 1.150.000 rupiah. Total setelah pajak 13 juta, uang dibayar di muka adalah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian klik OK dan hasilnya saldo terutang adalah sebesar 10 juta rupiah dan klik rekam. Oke, kita sekarang masuk ke bagian transaksi nomor 8. Oke, klik tutup dulu. Di situ disebutkan penambahan modal dari pemilik. Berarti ini merupakan kas masuk. Kas masuk, kita klik baru. Kemudian kita akan menyesuaikan. Uangnya ini akan menambah daripada Bank BCA. Berarti dari siapa nih? Dari Bapak Rangga sebagai pemilik modal. Namun belum ada di dalam list, maka kita harus menambahkan list kita dengan kode E003 atas nama Rangga. Oke, selanjutnya klik OK, rekam dan OK. Ups, salah, ini bukan Bapak Rangga. Oke, nomor ceknya adalah 0004 dengan tanggal fakturnya, tanggal transaksinya adalah 25 Januari. Oke, dengan memo setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA. Oke, kode akunnya adalah modal disetor. Oh, mana dia modal disetornya? Ini dia, modal disetor sebesar 100 juta rupiah. Dan klik sebesar, dan setelah kalian pastikan bahwa informasi yang dimasukkan sudah sesuai, baru klik rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang nomor 9. Ditemukan bahwa ada penyesuaian barang rusak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian persediaan pemakaian penyesuaian barang. Oke, di sini saya ingin membuat suatu pernyataan bahwa yang sudah kita pelajari dalam beberapa minggu belakangan ini, saya menyebutkan bahwa untuk akunnya itu nanti adalah dari persediaan, dan ternyata itu salah. Saya mohon maaf telah memberikan informasi yang salah, tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh penggunaan dalam Zahir ini. Oke, klik baru dulu. Kita akan langsung praktekkan untuk mengetahuinya. Oke, referensinya itu dibiarkan saja. Tanggal transaksinya adalah tanggal 25 Januari 2017. Oke, selanjutnya penyesuaian persediaan. Ini, oke, kode barangnya yang rusak di sini adalah 5 teh gelas, berarti BMN 001 kalau saya tidak salah. BMN 001. Oke. Untuk jumlahnya adalah sebanyak 5. Itu harus berarti ini adalah barang yang rusak. 5 PCS atau 5 unit daripada teh gelas ini telah mengurangi karena dia rusak, dan berarti otomatis akan mengurangi persediaan. Jadi harus dibuat tanda minus di depannya. Oke, tanda minus. Kemudian akunnya ini adalah kegagalan
sini. Di sini disebutkan mana dia? Ini dia, kerusakan dan kegagalan material. Itu adalah nama akunnya. Karena sebelumnya saya mengajari kalian bahwa apabila terjadi kerusakan di dalam persediaan dan kita harus melakukan penyesuaian, itu akan mengurangi persediaan kita. Namun ternyata di sini penggunaan akun di dalam Zahir ini bukan persediaan, melainkan yaitu kerusakan dan kegagalan material. Nah, baru bisa kalian klik rekam. Oke, kemudian batal dan kita masuk ke transaksi terakhir. Transaksi terakhir yaitu di situ disebutkan alokasi sewa per bulan yang merupakan bukti memorial. Tutup dulu, baru pergi ke buku besar dan transaksi jurnal umum. Oke, klik baru. Oke, referensinya dibiarkan. Ada ya 002. Oke, ternyata di situ 002 berarti harus kita rubah menjadi 002. Oke, tanggal transaksinya 30 Januari 2017. Nah, ini adalah jurnal umum. Oke, di sini ada beban sewa. Oke, berarti kita harus memasukkan kodenya itu beban sewa. Beban sewa mana nih? Bukan. Oke, harus saya cari dulu. Nah, beban biasanya dia. Oke, beban sewa. Biasanya dia kodenya 6 ya, 61. Oke, sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ya, 2 juta rupiah. Oke, untuk kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, ini sewa dibayar di muka. Oke, ini dia. Kreditnya 2 juta. Nah, setelah ini baru bisa kalian rekam. Oke, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa penggunaan jurnal umum ini kalian harus membuat jurnalnya ya. Kalian tidak bisa menginput satu kode aja karena dia akan membuat tidak balance ketika kalian nanti masuk ke dalam laporan neraca saldo. Oke, klik rekam, kemudian batalkan. Oke, inilah adalah sebagai jurnalnya. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan 10 transaksi dan kita akan coba cek untuk daripada 5 laporan yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah kas dan bank. Kas keluarnya adalah sebanyak 24 juta ditambah 2 juta 50 ribu ditambah 20 juta. Itu adalah sebagai kas keluarnya. Dan untuk kas masuknya adalah sebanyak 2 juta tambah 3 juta ditambah 100 juta. Oke, kita akan buat penambahannya itu. Sebentar, saya ambil dulu. Oke, baik. Nanti saja saya akan catat. Selanjutnya laporan laba rugi standarnya yaitu adalah sebanyak
laba rugi kotornya 3.260.000 rupiah. Oke, 3.260.000 rupiah. Sekarang kita masuk ke neraca saldo. Di sini saya akan bisa melihat oke, di sini saya akan bisa melihat saldo awalnya berapa. Saldo awalnya, kalau kalian mengerjakan pasti dia akan sesuai itu saldo awalnya, yaitu 462.325.000 rupiah. Transaksi bulan ini sebanyak 113.572.000 rupiah. Saldo akhirnya adalah 570.997.000 rupiah. Oke, dan untuk neraca standarnya adalah sebesar 544.887.000 rupiah. Oke, sekali lagi 544.887.000 rupiah. Oke, baik, saya sudah menyelesaikan soal daripada UTS yang sudah dilakukan. Jadi kalian bisa mengecek apakah yang pertama penyelesaian daripada transaksinya sudah benar, sudah sesuai dengan yang saya tampilkan di dalam video tutorial ini. Yang kedua, silakan dicek untuk daripada saldo laporan-laporannya. Dari 5 laporan, kas masuk, kas keluar, laba rugi standar, neraca standar, dan neraca neraca saldo. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti